Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Fahril, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 0603520018. Cicero atau Marcus Tullius Cicero. Beliau lahir pada tanggal 3 Januari 106 sebelum Masehi dan meninggal pada tanggal 7 Desember 43 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf, orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi hingga abad kedua Masehi, dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara serta pemikiran filsafat lainnya. Nah, Cicero menyebut dirinya sebagai seorang filsuf dari akademi. Namun hal tersebut diragukan oleh banyak pihak terkait karya-karyanya yang kontradiktif dan tidak murni. Dalam hal etika, Cicero cenderung memakai prinsip dogmatik Stoa yang sangat dipengaruhi Socrates. Dalam beragama, Cicero dapat dikatakan nyaris agnostik, walaupun dia memiliki pengalaman religius mendalam, yaitu ketika ia berkunjung ke Eleusis pada saat kematian saudarinya Tullia pada tahun 45 sebelum Masehi. Sebagai seorang filsuf, Cicero mulai serius menulis karya-karya filsafatnya pada tahun 54 sebelum Masehi. Karya awalnya berjudul De Republica dan diikuti De Legibus pada tahun 52 sebelum Masehi. Tulisan tersebut berisi tafsiran tentang sejarah Romawi yang diteropong dengan sudut pandang teori politik Yunani dalam kondisi politik yang carut marut dan yang membuat setiap orang menderita, yaitu ketika perang sipil terjadi, perang yang juga merenggut nyawa saudari tercintanya. Cicero mencurahkan seluruh energinya demi menghibur dirinya atas duka dengan aktivitas menulis secara radikal. Banyak karya yang ia selesaikan selama 2 tahun masa kehilangan tersebut, di antara lainnya De Academia, De Fibinius, De Natura Deorum, dan lainnya. Kecuali karya yang berjudul De Officiis, Cicero tidak pernah mengklaim bahwa tulisannya merupakan tulisan otentik dari dirinya. Dalam suratnya kepada Atticus, ia mengatakan, "Karya-karyaku merupakan transkrip. Aku secara sederhana hanya menyumbang kata-kata dan aku mencukupkan diri dengan hal itu." Tujuan Cicero dalam menyediakan ensiklopedia filsafat bagi Romawi, negara yang ia cintai. Bentuk yang ia pakai merupakan dialog dengan gaya yang lebih dekat kepada Aristoteles dari Plato. Secara personal, Cicero adalah orang yang sangat cerdas dalam bernalar, bahkan mampu memakai peristiwa-peristiwa dalam hidupnya sebagai pemacu karya-karya filsafatnya. Bukan hanya alasan personal yang membuat ia merampung sejumlah karya, namun kutipan dari De Natura berikut memperlihatkan keprihatinannya yang lain. Jika ada yang terheran mengapa aku mempercayakan setiap refleksi menjadi tulisan pada tahap hidup saya ini, aku dapat menjawabnya secara sederhana. Tanpa aktivitas publik yang aku tanggung dan dalam situasi politik diktatorial yang tak terelakkan, aku berpikir bahwa tindakan patriotisme dengan menjelaskan secara rinci filsafat kepada para sesama warga negara sebagai tindakan evaluasi yang sungguh-sungguh kepada negara terhormat dan suci, yaitu demi sebuah ekspresi subjek yang luhur melalui literatur Latin. Dan di akhir masa hidupnya, Cicero dalam bidang etika mengkritik tradisi doktrin Epikuros, Stoa, dan Peripatik pengikut Aristoteles dalam karya On Ends.
yang bicara tentang pandangan mereka terhadap kematian, penderitaan, dan emosi yang tidak masuk akal. Kemudian dalam pandangan tentang kebahagiaan, Cicero menulisnya dalam karya Tuscula Disputation. Pada masa akhir hidupnya dalam karya On Duties, Cicero berpijak pada prinsip Stoa, yang pada akhirnya Cicero berseberangan dengan pandangan filsafat Epikureanisme. Untuk yang terakhir, saya mengutip sebuah kata-kata seorang Cicero, yaitu orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dan meningkatkan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan keuntungan orang lain lebih buruk daripada kematian, daripada kemiskinan, daripada penderitaan yang mungkin menimpa tubuh atau hak milik eksternal lainnya. Alam dengan hukumnya menetapkan bahwa seorang manusia harus bersedia mempertimbangkan kepentingan orang lain, siapapun ia, dengan alasan mendasar yakni karena ia adalah manusia.